Battle fishing Lubuk Larangan di Sungai Nyarai sudah berhasil menaikkan ikan maser beragam ukuran. Melihat dari tabel sementara, Ade sebagai satu-satunya angler yang menggunakan teknik casting berhasil memimpin dengan perolehan panjang ikan mencapai 58 cm. Waktu duel kali ini masih panjang, bukan tidak mungkin kejutan akan kita dapatkan pada akhir battle nanti. Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat Joko, Medri, dan Sugeng menggunakan teknik fly fishing, membuat saya terkesima dengan keindahan gerakan salah satu teknik memancing tertua di dunia ini. Teknik memancing yang disebut-sebut telah ada sejak abad kedua Masehi ini menggunakan umpan tiruan ringan yang terbuat dari bulu, rambut, dan bahan sintetis lainnya. Fly fishing biasanya digunakan untuk memancing ikan yang sering memangsa di permukaan air. Sebagai seorang angler, rasa penasaran saya tergugah untuk belajar membuat flies yang bentuknya sangat unik. Jadi kita hari ini mau coba bikin umpan yang paling simpel. Oh ya, oke. Tapi efektif ya. Nah, teman-teman di fly fishing bilang ini namanya nim. Nim itu semacam insek kecil yang hidup di air. Oh iya, nim. Kita bikin menyerupai. Oh iya, gitu Pak. Nim itu ya. Umpan fly fishing tidak melulu berbentuk menyerupai serangga, namun dapat menyesuaikan dengan alam di sekitarnya. Jika di sekitar lokasi memancing sedang musim buah, maka bentuknya bisa dikreasikan menyerupai buah-buahan. Nah, ini material yang kita gunakan ini menggunakan material asli ya. Oh jadi gitu, asli dari alam. Unggas. Nih, ternyata ada beberapa koleksi bulu-bulu nih yang Pak Sugeng punya nih. Wah, keren-keren banget Pak. Tidak ada teori pakem dalam pembuatan umpan fly fishing. Umpan yang sedang dibuat Sugeng kali ini bertipe deep atau jenis umpan tenggelam. Untuk umpan jenis ini memerlukan timah sebagai pemberatnya. Setelah itu, untuk membuat bentuk nimnya, Sugeng menggunakan bulu merak sebagai bahan utamanya. Lilitan tembaga berfungsi untuk menimbulkan efek kilauan pada umpan yang membuat ikan tertarik menghampirinya. Udah jadi ya Pak ya? Wah, ini dia nih. Nim yang barusan kita buat. Cepet banget ternyata. Gak ada 5 menit Pak ya? Gak ada 5 menit, udah siap buat pancing. Wah, nih bentuknya memang sangat menyerupai serangga. Cuma kalau di arus deras seperti ini, kita maininnya pakai ini. Kalau di arus tenang, kita pakai istilahnya kalau di kami itu dry flies. Dry flies. Dry flies, jadi umpan yang mengambang. Oh ya, oke. Melihat Sugeng asyik membuat nymph, sekalian saja saya minta untuk diajari. Tahapannya sama seperti yang sudah dilakukan oleh Sugeng. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ukuran umpan yang kecil membutuhkan ketelitian dan ketekunan ekstra saat membuatnya. Penggunaan bulu asli atau bulu sintetis tentu ada perbedaannya. Bulu asli lebih mudah untuk hancur, sedangkan bulu sintetis bisa bertahan lebih lama. Selain itu, umpan yang menggunakan bulu asli terlihat lebih eksotik ya, Strike Back Mania. Hasil buatan saya, walaupun tidak serapi Pak Sugeng, tapi aduh, terima kasih banyak Pak ilmunya. Luar biasa, ternyata tadi saya ngitung Pak Sugeng gak ada 5 menit. Saya sampai hampir 15 menit nih, bikin satu doang. Battle fishing kita lanjutkan lagi, Strike Back Mania. Setelah mengajari saya membuat umpan, Sugeng kembali mengincar spot yang potensial. Lemparan umpan Sugeng pun kembali berbuah sambaran ikan. Strike! Strike lagi Bang. Sugeng langsung semangat menarik ikan yang terkait oleh kailnya. Bukan maser namanya kalau menyerah dengan mudah. Kita lihat, apakah ukuran ikan cukup besar? Setelah melewati periode tarik ulur melawan tenaga ikan, akhirnya seekor ikan target berhasil dipaksa landed di tangan Ami Sugeng. Langsung saja kita ukur panjangnya. Ikan maser 38 cm. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sini, selesai diukur panjangnya, ikan masirnya langsung saja kita rilis kembali ya. Strike! Strike lagi. Begitu merasakan tarikannya, saya yakin bahwa yang saya hadapi adalah ikan masir. Perlawanan masir memang begitu random dan cenderung menarik tali ke arah dasar sungai. Setelah bergelut dengan tenaga ikan, akhirnya seekor ikan masir berukuran cukup besar berhasil saya tarik keluar dari aliran sungai. Kalau prediksi saya sekitar 40-45 cm. Tapi di sini masih tergolong remaja karena saya lihat masih banyak banget yang 50 up, 60 cm bahkan ada mungkin. Jadi mancing di sini tuh susah-susah gampang. Kelihatan ikannya mungkin ratusan ngumpul tapi nggak segampang itu nih untuk mendapatkannya nih. Mumpung sudah berada di darat, sekalian saja saya ukur panjang dari ikan yang sering dianggap keramat di beberapa daerah ini. Panjangnya ternyata 39 cm. Nah, prediksi saya salah nih berarti sih. Tadi saya bilang 40 up, tapi ternyata 40 kurang 1 cm. Tapi tetap nih, walaupun ukurannya di sini masih remaja, tapi tarikannya luar biasa. Mancing mania strike back, mantap. Ikan pun saya pulangkan kembali ke habitatnya supaya bisa tumbuh lebih besar dan berkembang biak lebih banyak. Maraknya parade strike dan tensi persaingan battle yang ketat membuat kami terlena dan lupa waktu jam makan siang. Perut kita udah lapar nih. Kebetulan ada ikan masir hasil tangkapan kita, Pak ya. Saya ditemani sama Pak Sugeng. Nah, kebetulan bumbunya juga udah disiapin sama Pak Sugeng. Jadi kita tinggal bakar aja. Ayo Pak, kita bakar ikannya Pak. Ditemani Sugeng, saya pun berinisiatif untuk mengolah beberapa ikan masir hasil pancingan untuk diolah secara sederhana. Ikan masir yang telah saya siangi langsung siap kita bakar aja ya Strike Big Mania. Masir atau gariang memang bisa menjadi berbagai jenis makanan. Apalagi kalau masih segar seperti ini. Kalau ikan bakarnya sudah mulai setengah matang, tinggal oles bumbu yang sudah dibawa Sugeng. Warna bumbunya cukup mendok dan kental. Tandanya banyak mengandung rempah khas yang akan menghasilkan cita rasa otentik. Aroma ikan setelah dibakar ini memang benar-benar mampu membangkitkan selera makan nih Strike Big Mania. Kurang dari setengah jam, ikan masir bakar ala Sugeng pun sudah siap kita makan nih Strike Big Mania. Ayo, ini ada singkong rebusnya. Ikannya banget. Bawa singkong rebus juga. Nih makin mantap. Udah, ayo lama-lama lagi. Ayo langsung makan. Kita makan nih. Di beberapa tempat di Indonesia, ikan masir ini tidak lazim dikonsumsi karena disakralkan dan bagi yang nekat mengkonsumsinya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan di ranah Minangkabau, Sumatera Barat sendiri, kepercayaan itu masih dipegang kuat. Apalagi jika ikan masir yang didapat dari lubuk larangan yang belum mendapat izin untuk mengambilnya. Untung saja kami sudah mendapat izin adat, jadi aman nih buat melahapnya. Ikan masir bakar, bumbunya buatan dari Pak Sugeng. Rasanya enak banget. Gak kalah ya Pak ya sama makanan masakan-masakan restoran ya Pak ya. Gak bisa dibandingkan. Gak bisa dibandingkan. Makan di habitatnya, Iya. pinggir sungai. Ikannya masih seger banget. Duh, mantap.